Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 4, kelas Data Science dan Data Analis. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada final project yang berjudul Classification Dataset Employee menggunakan algoritma Random Forest, KNN, dan Decision Tree. Next. Baik, di sini saya Siti Nurhalimah dari Universitas Bumi Gura Mataram. Di sini saya sebagai moderator dan saya ditemani oleh rekan-rekan saya yang akan saya persilakan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Dari Kak Alfian, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan teman-teman, nama saya Muhammad Alfian Nur Salasabil. Saya salah satu peserta Data Science di MSIB Seleret dari Politeknik Negeri Jember. Terima kasih. Selanjutnya Kak Putri. Baik, izin memperkenalkan diri, nama saya Putri Handayani, salah satu peserta MSIB Data Science di Seleret, saya dari Universitas Serang Raya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Putri. Selanjutnya Kak Septi, silahkan. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Septiana Jayasari, salah satu peserta MSIB di Seleret Batch 6. Aku dari Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Septi. Terima kasih juga buat teman-teman semua. Di sini ada salah satu mentor kita, yaitu Kak Rosnandi Fikri, yang dimana dia sebagai lead mentor dari kelas data science. Kemudian next. Baik, izin membacakan beberapa poin presentasi kita pada pagi hari ini. Yang pertama terdapat latar belakang, yang kedua tujuan penelitian, yang ketiga manfaat penelitian, yang keempat metode penelitian, kemudian yang kelima hasil dan pembahasan model, yang terakhir terdapat kesimpulan. Next. Baik, pada latar belakang itu sendiri adalah di mana revolusi industri 4.0 memerlukan perusahaan untuk mengolah karyawan dengan baik agar dapat bersaing di dunia industri yang semakin kompetitif. Karyawan adalah aset paling berharga bagi perusahaan, mempengaruhi keberlanjutan dan pengembangan perusahaan. Namun, retensi karyawan menjadi tantangan besar bagi perusahaan karena kehilangan karyawan berharga dapat berdampak negatif pada produktivitas dan biaya operasional. Oleh karena itu, perusahaan harus memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan karyawan untuk keluar dan mengembangkan strategi retensi yang tepat. Next. Baik, untuk tujuan penelitian saya serahkan ke Kak Putri. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk yang pertama memprediksi karyawan yang akan mengundurkan diri dengan membangun model klasifikasi, yaitu memprediksi karyawan yang akan meninggalkan perusahaan menggunakan model machine learning yang dapat menganalisa data karyawan dan memprediksi kemungkinan mereka meninggalkan perusahaan. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi keputusan karyawan untuk keluar, yaitu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi karyawan meninggalkan perusahaan, seperti kepuasan kerja, gaji, keseimbangan kerja, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu mendapatkan wawasan tentang retensi karyawan, yaitu menganalisis data untuk memahami faktor-faktor yang berkaitan dengan retensi karyawan, serta mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan untuk meningkatkan retensi karyawan. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian di sini terbagi menjadi dua, yaitu ada manfaat praktis dan manfaat teoritis. Yang pertama yaitu manfaat praktis. Ya, satu, meningkatkan efisiensi sumber daya manusia.
Dengan menggunakan analisis data employee, perusahaan dapat mengidentifikasi karyawan yang berpotensi meninggalkan perusahaan dan mengambil tindakan untuk meningkatkan kepuasan kerja dan retensi karyawan. Yang kedua, mengurangi biaya turnover. Biaya turnover karyawan dapat sangat tinggi. Dengan menggunakan analisis data employee, perusahaan dapat mengurangi biaya tersebut dengan mengidentifikasi karyawan yang berpotensi meninggalkan perusahaan dan mengambil tindakan untuk meningkatkan kepuasan kerja. Yang ketiga, meningkatkan kinerja karyawan. Dengan menggunakan analisis data employee, perusahaan dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan dan mengambil tindakan untuk meningkatkan kinerja karyawan. Yang keempat, mengembangkan strategi retensi karyawan. Dengan menggunakan analisis data employee, perusahaan dapat mengembangkan strategi retensi karyawan yang efektif dan meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Dan yang kelima, meningkatkan efektivitas program pengembangan karyawan. Dengan menggunakan analisis data employee, perusahaan dapat mengidentifikasi program pengembangan karyawan yang efektif dan meningkatkan kinerja karyawan. Next. Selanjutnya yaitu manfaat teoritis. Yang pertama, kontribusi pada pengembangan teori. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori tentang analisis data employee dan penggunaan metode klasifikasi dalam memprediksi kemungkinan karyawan akan meninggalkan perusahaan. Yang kedua, pengembangan metode analisis data. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan metode analisis data employee yang lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, pengembangan model prediksi. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan model prediksi yang lebih akurat dalam memprediksi kemungkinan karyawan akan meninggalkan perusahaan. Yang keempat, pengembangan teori tentang kepuasan kerja. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori tentang kepuasan kerja dan faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. Dan yang kelima, pengembangan teori tentang retensi karyawan. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori tentang retensi karyawan dan faktor-faktor yang mempengaruhi retensi karyawan. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori dan praktik dalam analisis data employee dan penggunaan metode klasifikasi dalam memprediksi kemungkinan karyawan akan meninggalkan perusahaan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Putri yang telah menjelaskan. Selanjutnya kita persilakan kepada Kak Septi. Baik, terima kasih waktunya moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Jadi dalam penelitian ini kami menggunakan dataset employee yang diambil dari Kaggle yang terdiri dari 4.653 baris dan 9 kolom. Kemudian dalam melakukan klasifikasi dataset, kami menggunakan tools Google Colaboratory. Kemudian penelitian dataset employee ini dapat dikategorikan ke dalam penelitian kuantitatif karena menggunakan data numerik dan juga statistik untuk memprediksi karyawan pindah atau tidak dari suatu perusahaan. Next. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan langkah-langkah penelitian yang kami lakukan. Yang pertama itu mengumpulkan dataset employee. Jadi kita mengunduh dataset employee dulu dari Kaggle, kemudian kita menyimpannya ke dalam Google Drive. Kemudian langkah yang kedua adalah processing data. Pada tahap ini kami melakukan pengecekan data null, data unik, data duplicate, penanganan data kategorikal, dengan encoding, ada one hot encoding dan juga label encoding, dan juga kita bisa melakukan standarisasi untuk meningkatkan performa model dan juga melakukan pemilihan fitur menggunakan decision tree feature importance. Kemudian langkah yang ketiga itu ada pembagian data. Nah, pada tahap ini kami membagi data menjadi data training dan juga data testing dengan perbandingan 70 dibanding 30%, di mana 70 itu untuk data training dan 30 itu untuk data testing. Kemudian langkah yang keempat itu ada modeling. Nah, pada tahap ini kami itu menggunakan 3 model algoritma machine learning, yaitu ada decision tree classifier, Kranich-Borg classifier, dan juga random forest classifier. Kami menggunakan 3 model algoritma di atas karena berdasarkan landasan teori dari beberapa sumber itu berpendapat bahwa ketiga model di atas itu baik untuk digunakan dalam kasus prediksi dengan data yang jumlahnya menengah. Kemudian langkah yang kelima itu ada
hypermeter tuning itu dilakukan untuk meningkatkan performa dari setiap model. Kemudian langkah yang keenam itu ada evaluasi model. Nah, pada kasus prediksi menggunakan metode classification, kami itu menggunakan evaluasi confusion metric, sehingga untuk evaluasinya itu dapat dilihat dari nilai setiap model terkait akurasi, precision, recall, dan juga advanced score. Kemudian ada langkah yang ketujuh yaitu analisis hasil penelitian. Nah, pada tahap ini kami itu menganalisis dan juga membandingkan performa dari setiap model berdasarkan akurasi untuk mendapatkan sebuah kesimpulan model manakah yang memiliki performa terbaik untuk memprediksi karyawan pindah atau tidak dari suatu perusahaan. Kemudian untuk langkah yang terakhir itu ada penyajian hasil penelitian. Nah, pada tahap ini itu kami menggunakan tabel yang disertai narasi untuk memvisualisasikan hasil penelitian kami agar mudah dimengerti oleh semua kalangan pembaca dari penelitian kami sendiri. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Septi yang telah menjelaskan. Selanjutnya kita akan demo program untuk membahas hasil dan pembahasan model. Baik, langsung saja untuk tahap pertama akan dijelaskan oleh Kak Putri. Kepada Kak Putri dipersilahkan. Baik, yang pertama yaitu eksplorasi data. Eksplorasi data adalah proses awal dalam analisa data yang melibatkan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data untuk memahami karakteristik, pola, dan struktur data. Tujuan eksplorasi data yaitu yang pertama memahami struktur data dan karakteristiknya, mengidentifikasi pola dan korelasi dalam data, menemukan outlier dan nilai yang tidak biasa, mengidentifikasi variabel yang paling berpengaruh, dan mengembangkan hipotesis dan pertanyaan untuk analisis lebih lanjut. Di sini terdapat import library yang terdiri dari import pandas yang berfungsi untuk menganalisa dan memanipulasi data pada data frame dalam Python. Yang kedua ada import NumPy yang berfungsi untuk memudahkan menghitung operasi matematika pada array di Python. Yang ketiga ada import Matplotlib yang berfungsi membuat visualisasi data yang menggunakan fungsi plotting. Selanjutnya ada import Seaborn yang berfungsi untuk menampilkan visualisasi data berbasis Matplotlib dengan menyediakan interface tingkat tinggi agar lebih menarik. Selanjutnya ada from screen processing import, standar sklar, one hot encoder, dan label encoder. Standar sklar digunakan untuk melakukan standarisasi fitur dengan cara menghapus rata-rata dan menskalakan ke standar deviasi, sedangkan label encoder dan one hot encoder berfungsi untuk mengubah nilai label yang berupa kategorikal menjadi numerik atau angka. Next. Selanjutnya, di sini ada from Google Colab import drive. Baris ini berfungsi untuk melakukan mount ke Google Drive untuk mendapatkan akses ke lokasi penyimpanan data yang ada di akun Google Drive. Selanjutnya ada path yang berfungsi untuk mendeklarasikan variabel path dengan nilai sebuah path dataset yang ada di Google Drive. Selanjutnya ada df-pdread. Baris ini berfungsi untuk menggunakan fungsi read CSV pada library pandas untuk membaca path dataset dan mengubahnya menjadi variabel df atau data frame pandas yang berisi dataset employee CSV. Selanjutnya ada df-hid yang berfungsi untuk menampilkan 5 baris data pertama dari data frame employee CSV. Selanjutnya ada df-info yang berfungsi untuk menampilkan sebuah informasi mengenai data frame tersebut yang mencangkup baris dan kolom, serta dtype dari data frame employee CSV. Selanjutnya ada df-describe
DevDescribe berfungsi untuk menampilkan rangkuman statistik dari data frame employee CSV yang terdiri dari count, mean, standar deviasi, mean, persentil, dan max dari data-data yang bersifat numerik. Selanjutnya ada df is null sum yang berfungsi untuk mencari nilai yang nol menggunakan fungsi is null dan menjumlahkan total nilai nol menggunakan fungsi sum. Selanjutnya ada df unique. Def unique yang berfungsi menghitung jumlah nilai unik atau distinct dari setiap kolom yang ada di dalam data frame employee CSV. Selanjutnya ada df duplicate yang berfungsi untuk menghitung jumlah data yang duplikat dari setiap kolom yang ada di dalam data frame employee CSV menggunakan fungsi duplicate dan sum. Selanjutnya ada df sep yang berfungsi untuk melihat dimensi dari data frame employee CSV yang berupa baris dan kolom dalam data frame tersebut. Hal ini dilakukan untuk melihat dimensi data frame sebelum dilakukan pembersihan data yang duplikat. Selanjutnya ada df drop duplicate, dan df set yang berfungsi untuk menghapus data yang duplikat di dalam data frame employee CSV. Setelah itu menampilkan set data frame setelah semua data yang diduplikat dihapus. Selanjutnya di sini ada visualisasi datanya. Di sini terdapat pie chart tentang distribusi pendidikan. Dalam pie chart ini kita dapat mengetahui jumlah pendidikan seluruh karyawan, yaitu PhD 5,6%, Master 23,0%, dan Bachelor yaitu 71,3%. Kita dapat mengetahui bahwa dalam dataset tersebut pendidikan terakhir karyawan yang paling banyak adalah Bachelor yaitu 71,3% atau sebanyak 1.971 karyawan dari total keseluruhan data. Selanjutnya yaitu persebaran gender. Ini merupakan pie chart persebaran gender. Dalam pie chart tersebut kita dapat mengetahui perbandingan jumlah gender karyawan male dan female dari data tersebut. Male sebanyak 55,3% dan female sebanyak 44,7%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa karyawan dengan gender male lebih banyak dibandingkan dengan female. Selanjutnya yaitu cross-tab gender dan education. Dari cross-tab di atas kita dapat mengetahui perbandingan jumlah tingkat pendidikan antar dua gender yaitu male dan female. Lalu di sini ada pivot table gender, education, and age. Dari visualisasi data di atas dapat diketahui perbandingan umur karyawan berdasarkan tingkat pendidikan dan gender dengan menampilkan data median, minimal, dan maksimal dari kolom umur. Selanjutnya ada cross-tab payment tier and education. Dari cross-tab tersebut kita dapat melihat perbandingan tingkatan pembayaran atau gaji berdasarkan tingkat pendidikannya. Selanjutnya di sini ada chart tentang korelasi payment tier dengan pengalaman di bidangnya. Dari chart di atas kita dapat mengetahui korelasi atau hubungan antara tingkatan payment tier dengan pengalaman yang dimiliki karyawan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Putri yang telah menjelaskan. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan di bagian visualisasi.
Dan di sini lanjut untuk chart jumlah karyawan yang bergabung di setiap tahunnya. Dalam chart di atas kita dapat melihat perkembangan riwayat jumlah tahun karyawan tersebut masuk atau bergabung di dalam perusahaan. Kemudian next. Untuk distribusi karyawan berdasarkan tahun bergabung dan kota. Jadi yang ditampilkan dari kode visualisasi tersebut yaitu pertama distribusi tahun bergabung dengan kota, di mana kita melihat bagaimana karyawan didistribusikan berdasarkan tahun mereka bergabung dan kota tempat mereka bekerja. Kemudian mengidentifikasi pola atau tren dalam rekrutmen karyawan di berbagai kota dari tahun ke tahunnya. Misalnya, apakah ada peningkatan atau penurunan jumlah karyawan yang bergabung setiap tahunnya di kota tertentu. Kemudian selanjutnya untuk chart distribusi pendidikan berdasarkan Parliamentary, di mana di sini menampilkan distribusi tingkat pendidikan untuk melihat bagaimana karyawan didistribusikan berdasarkan tingkat pendidikan mereka. Kemudian korelasi dengan Parliamentary yang dimana melihat bagaimana tingkat pendidikan berhubungan dengan tingkat pembayaran. Misalnya, apakah karyawan dengan tingkat pendidikan lebih tinggi cenderung berada di tingkat pembayaran yang lebih tinggi. Kemudian di sini juga terdapat perbandingan antar kelompok, di mana membandingkan jumlah karyawan dengan berbagai tingkat pendidikan di setiap tingkat pembayaran. Lanjut. Di sini terdapat chart distribusi pendidikan berdasarkan baik, selanjutnya visualisasi education versus left or not, di mana di sini menunjukkan rata-rata left or not untuk setiap tingkat pendidikan. Kemudian yang berikutnya join year versus left or not, di mana di sini menunjukkan rata-rata left or not untuk setiap tahun bergabung. Berikutnya city versus left or not, di sini juga menunjukkan rata-rata left or not untuk berbagai tingkat kelompok usia. Selanjutnya payment versus left or not, di mana di sini juga menunjukkan rata-rata left or not untuk setiap tingkat pembayaran atau payment tier. Berikutnya yaitu age versus left or not, di mana menunjukkan rata-rata left or not untuk berbagai kelompok usia. Lanjut. Gender versus left or not, menunjukkan rata-rata left or not untuk setiap kategori gender. Kemudian effervescent versus left or not, menunjukkan rata-rata left or not untuk setiap effervescent. Kemudian yang berikutnya experience in current domain versus left or not, di mana di sini juga menunjukkan rata-rata left or not untuk setiap experience in current domain. Berikutnya masuk ke baris kode def.effervescent, di mana di sini digunakan untuk menghitung frekuensi kemunculan masing-masing nilai unik dalam kolom effervescent dari data frame. Jadi outputnya di sini kita dapat melihat beberapa banyak karyawan yang pernah mengalami Bansett saat bekerja. Kemudian yang berikutnya yaitu fungsi pd.crossTab, di mana di sini digunakan untuk membuat tabel yang menunjukkan frekuensi distribusi gabungan dari dua variabel kategorikal, yaitu gender dan effervescent dalam data frame. Outputnya sendiri yaitu menampilkan perbandingan pria dan wanita yang pernah mengalami Bansett dalam masa kerjanya. Kemudian fungsi yang berikutnya yaitu dataframe.left or not.value count. Di sini digunakan untuk menghitung frekuensi kemunculan masing-masing nilai unik dalam kolom left or not dari data frame. Outputnya yaitu di sini kita dapat melihat jumlah karyawan yang akan pergi atau tidak. Baik, berikutnya pada fungsi pd.crossTab, di mana di sini digunakan untuk membuat tabel juga yang lebih kompleks yang menggabungkan lebih dari dua variabel kategorikal dari data frame.
outputnya di sini adalah kita dapat melihat apakah gender dan affordances mempengaruhi karyawan untuk pergi atau tidak. Selanjutnya masuk ke pra pemrosesan data. Baik, pertama di sini terdapat penanganan data kategorikal, di mana penanganan data kategorikal merupakan langkah penting dalam pemrosesan data untuk memastikan model machine learning dapat memproses dengan mengintegrasikan data dengan benar. Data kategorikal juga adalah data yang nilai-nilainya terbentuk kategori atau label dan bukan angka. Kemudian berikutnya, dengan menggunakan proses encoding, dapat mengubah data kategorikal yang berupa label atau kategori menjadi format numerik yang dapat diolah oleh machine learning. Di sini yang pertama kita menggunakan Wathon encoding, di mana Wathon encoding merupakan salah satu jenis encoding yang ada. Dengan menggunakan one-hot encoding, kita dapat mengkonversi setiap data kategorikal menjadi data numerik dengan kolom biner terpisah, yaitu 0 dan 1. Kemudian yang kedua, label encoding, yang merupakan salah satu jenis dari encoding yang ada juga. Tujuan penggunaannya, label encoding sama dengan Wathon encoding, yaitu mengubah setiap data kategorikal menjadi data numerik dengan nilai 0 dan 1. Baik, untuk selanjutnya saya persilakan kepada Kak Septiana. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan menjelaskan tahap dari pra-processing selanjutnya, yaitu ada standarisasi. Jadi standarisasi itu merupakan suatu konsep yang penting dalam penskalaan fitur yang digunakan untuk memperkecil data dan mempermudah kerja model dari machine learning. Nah, dengan menerapkan standarisasi itu akan mengurangi nilai min menjadi 0 dan standar deviasi menjadi 1. Dalam kode itu kami mendefinisikan dulu fitur numerik yang akan distandarisasi, di mana terdiri dari joining year, payment tier, age, experience, in current domain. Nah, selanjutnya kita melakukan inisiasi standard scaler dan melakukan standarisasi pada fitur numerik itu sendiri. Nah, kemudian setelah melakukan tahap standarisasi, selanjutnya pada tahap pra-processing data, kita juga melakukan pemilihan fitur menggunakan decision tree feature importance. Nah, pada tahap ini tuh kita menentukan fitur mana yang penting dari dataset employee. Pertama-tama kita membuat parameter X dan Y untuk fitur dan juga targetnya. Kemudian kita membagi data menjadi data train dan juga data test. Tapi perlu di-highlight bahwa pembagian data train dan juga data test ini hanya digunakan untuk kasus feature importance saja, tidak digunakan untuk modeling. Nah, setelah kita membagi data tadi, dilanjutkan untuk mendefinisikan model decision tree classifier. Nah, setelah itu baru kita menerapkan model dengan feature importance, kemudian code-nya itu diurutkan secara ascending dari kecil ke besar. Nah, kemudian bisa dilihat dari outputnya itu menampilkan future dan juga nilai importance-nya. Next, bawahnya. Nah, ini tuh merupakan hasil dari visualisasi nilai penting dari satu fitur. Dari gambar visualisasi ini tuh kita bisa lihat secara jelas bahwa joining year, age, experience in current domain itu menjadi 3 fitur penting yang menjadi faktor pertimbangan karyawan untuk tinggal atau tidak di dalam suatu perusahaan. Nah, itu tadi merupakan tahap akhir dari pra-pemrosesan data. Selanjutnya kita masuk ke pembagian data. Next. Dalam melakukan proses modeling, pembagian data train dan juga data test itu merupakan salah satu langkah penting karena itu digunakan untuk memastikan model itu dapat diuji performanya pada data yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Jadi yang pertama itu kita buat parameter X dan juga Y. Untuk X itu untuk pemetakan future dan juga Y-nya itu untuk variabel target. Terus kita buat X test, Y trend, dan juga Y test. Kemudian kita bisa lihat hasil outputnya. Di situ menunjukkan bahwa dataset employee itu terbagi menjadi 1934 baris data untuk training dan 830 baris data untuk testing.
Nah, data inilah yang akan kami gunakan untuk melakukan modeling algoritma machine learning, yaitu decision tree classifier, K-nearest-neighbor, KNN classifier, dan juga random forest classifier. Itu saja. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Kak Fian. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah pemodelan data. Setelah kita melakukan pra-pemrosesan data yang terdiri dari labeling, standarisasi, pemilihan fitur, dan pembagian data, kita dapat memulai melakukan modeling data. Dalam bagian ini, kita akan mencoba menggunakan 3 buah model, yaitu Decision Tree Classifier, K-Neighbor Classifier, dan juga Random Forest Classifier. Tapi sebelum kita memulai penjelasan, di sini saya akan melakukan running pada semua model dan juga tuning yang telah dibuat. Ini saya lakukan karena proses running di saat running dan juga tuning pada masing-masing model dapat dikatakan cukup lama, dan agar kami juga dapat menghemat waktu presentasi. Baik, tujuan dilakukannya modeling ini adalah untuk menemukan model mana yang paling optimal dalam memprediksi karyawan yang akan pergi atau tidak dari perusahaan. Oke, pada model pertama, yaitu kita akan menggunakan model Decision Tree Classifier. Untuk memulai menggunakan model ini, kita harus mengimport Decision Tree melalui library sklearn. Selanjutnya, kita membuat variabel model yang adalah sebuah instance dari model Decision Tree Classifier. Kemudian kita menggunakan fungsi fit dengan parameter xtrain dan ytrain. Baris ini berfungsi memulai membangun model decision tree yang akan digunakan untuk prediksi. Selanjutnya, untuk menampilkan hasil klasifikasi atau hasil modeling, kita dapat menggunakan perintah print dengan fungsi classification report yang akan menunjukkan output hasil nilai seperti precision, recall, F1 score, serta akurasi dari model decision tree tersebut. Untuk memperjelas hasil model ini, kita dapat menggunakan visualisasi dari confusion metric. Setelah dilakukannya running, pada model decision tree, didapatkanlah hasil yang dapat kita lihat dalam output, yaitu menggunakan model decision tree classifier ini, nilai akurasi yang didapatkan adalah sebesar 0,68. Dengan melihat confusion matrix dari model ini, kita dapat menyimpulkan bahwa model decision tree classifier berhasil memprediksi nilai true positif sebesar 372 dan true negatif sebesar 189. Lanjut pada model yang kedua, yaitu model K-Neighbor Classifier. Langkah-langkah yang digunakan untuk memulai menggunakan model ini cukup sama seperti sebelumnya. Dan setelah dilakukan running pada model K-Neighbor, kita dapat melihat hasilnya di dalam output. Model K-Neighbor mendapatkan nilai akurasi sebesar 0,72, lebih tinggi dari model decision tree. Dalam confusion matrix, model ini juga menunjukkan nilai true positif sebanyak 418 dan true negatif sebanyak 176. Ini menunjukkan model K-Neighbor lebih baik dalam memprediksi karyawan yang akan pergi atau tidak dari model decision tree. Terakhir adalah model ketiga, yaitu model random forest classifier. Setelah dilakukannya running pada model ini, didapatkanlah hasil akurasi sebesar 0,72. Nilai akurasi ini seharusnya lebih tinggi daripada model-model yang telah kita gunakan sebelumnya. Model ini menunjukkan hasil true positif sebesar 405 dan true negatif sebesar 195. Dengan hasil akurasi ketiga model ini, dapat kita simpulkan bahwa model terbaik untuk memprediksi karyawan yang akan pergi atau tidak adalah menggunakan model Random Forest Classifier. Selanjutnya adalah optimasi model menggunakan hyperparameter tuning.
Setelah melakukan modeling dan mendapatkan hasil akurasi, kita akan memulai menggunakan hyperparameter tuning. Hyperparameter tuning ini sendiri berfungsi untuk meningkatkan hasil dari kinerja prediksi dari suatu model. Dengan menggunakan ini, kita dapat melihat performa terbaik dari suatu model dan bertujuan untuk mendapatkan nilai-nilai maksimal dari precision, recall, advanced score, dan juga akurasi dari suatu model, serta dapat mengurangi overfitting atau underfitting. Untuk dapat menggunakan hyperparameter tuning, kita dapat menggunakan Grid Search CV atau Randomized Search CV dari library sklearn, yang dimana untuk kasus ini kita akan menggunakan Grid Search CV ke semua model yang ada. Untuk memulai tuning sendiri, kita dapat membuat sebuah variabel paramGrid yang adalah sebuah dictionary berisi parameter-parameter dari hyperparameter yang akan dituning untuk model decision tree classifier yang terdiri dari criterion, max depth, min sample split, dan juga minimum sample leaf. Setelah dilakukannya running, dapat kita lihat hasil terbaik dari model decision tree classifier mendapatkan nilai akurasi sebesar 0,80. Hal ini adalah peningkatan yang besar dari model decision tree classifier yang sebelum dilakukannya tuning, nilai akurasi yang didapatkan adalah 0,68. Dan setelah tuning naik menjadi 0,80. Selanjutnya adalah tuning dari model K-neighbor classifier. Parameter grid search yang digunakan dalam tuning ini adalah n-neighbors, weight, dan juga metric. Dan setelah dilakukannya running, pada model ini hasil terbaik dari akurasi yang dapat kita lihat di dalam output adalah sebesar 0,78. Hal ini merupakan sebuah peningkatan, tetapi jika kita bandingkan dengan model decision tree setelah tuning yang mendapatkan nilai akurasi sebesar 0,80, maka dapat kita simpulkan nilai akurasi model K-neighbor kalah terhadap nilai akurasi model decision tree classifier. Terakhir adalah tuning dari model random forest classifier. Untuk tuning model ini, kita menggunakan parameter grid search NN yang terdiri dari N estimators, criterion, max depth, minimum sample split, dan juga minimum sample leaf. Dan setelah dilakukannya running, nilai akurasi dari model random forest classifier mengalami peningkatan sebesar 0,80. Dengan ini, tidak diragukan lagi jika model terbaik dalam memprediksi karyawan yang akan pergi dari ketiga model yang ada adalah menggunakan model random forest classifier. Baik, selanjutnya adalah analisis hasil. Setelah dilakukannya modeling, pada dataset employee didapatkanlah hasil dari 3 buah model yang digunakan, yaitu modeling ini kami jalankan untuk pertama kalinya. Hasilnya yang pertama dalam model decision tree adalah akurasi sebesar 0,68, model K-neighbor 0,72, dan juga random forest 0,73. Dari ketiga hasil modeling tersebut dapat disimpulkan bahwa model random forest classifier lebih unggul dari model yang lainnya. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan akurasi dari ketiga model tersebut, yaitu 0,73, 0,72, dan juga 0,68. Dari ketiga model yang digunakan juga dapat disimpulkan bahwa memprediksi apakah seorang karyawan akan pergi atau tidak dari perusahaan tersebut, model random forest jauh lebih unggul daripada model-model yang lainnya. Tetapi model random forest dan model K-neighbor dapat dikatakan memiliki perbandingan yang sangat kecil. Dalam memprediksi kelas 0, yaitu karyawan yang akan pergi, kedua model menunjukkan performa yang baik dalam memprediksi. Dapat dilihat dari model K-neighbor lebih unggul di nilai recall, sedangkan model random forest lebih unggul di nilai precision. Sedangkan dalam memprediksi kelas A, yaitu karyawan yang akan benar-benar pergi,
model random forest lebih direkomendasikan karena dalam model random forest nilai recall dan juga F1 score lebih unggul daripada model K-neighbor, sedangkan untuk nilai precision adalah berjumlah sama. Model decision tree berada di bawah dari kedua model di atas. Jadi untuk memprediksi seorang karyawan akan pergi atau tidak, model ini kurang direkomendasikan. Selanjutnya adalah analisis hasil setelah tuning. Hal ini juga kami lakukan pertama kali pada saat melakukan running di ketiga model yang telah kami jalankan. Untuk model decision tree mendapatkan akurasi sebesar 0,79, model K-neighbor mendapatkan akurasi sebesar 0,78, dan model random forest mendapatkan akurasi sebesar 0,80. Setelah dilakukannya tuning menggunakan grid search pada semua model, terdapat perbedaan dari hasil yang ditunjukkan model sebelum dilakukan tuning dengan setelah dilakukannya tuning. Setelah dilakukannya tuning, hasil akurasi semua model meningkat dengan perbandingan 0,80, 0,78, dan juga 0,79. Model yang paling baik untuk memprediksi apakah seorang karyawan akan pergi atau tidak adalah model random forest. Hal ini dapat dilihat dari nilai akurasi yang paling tinggi dari model ini, yaitu sebesar 0,80. Terdapat pengembangan juga yang terlihat dari model decision tree. Sebelum dilakukannya tuning dalam model decision tree, akurasi yang didapatkan adalah 0,68 dan membuat model ini berada di bawah model-model yang lainnya. Tetapi setelah dilakukannya tuning, akurasi model decision tree meningkat menjadi 0,79 dengan menjadikannya model terbaik kedua setelah random forest, mengalahkan model K-neighbor dengan perbandingan 0,79 versus 0,78. Setelah dilakukannya tuning, hasil menunjukkan bahwa model K-neighbor kalah dibandingkan model-model yang lainnya dan membuat model ini menjadi kurang direkomendasikan untuk memprediksi apakah seorang karyawan akan pergi atau tidak. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan dari keseluruhan presentasi dan juga penelitian yang telah kami lakukan. Penelitian ini menggunakan 1934 baris data untuk training dan juga 830 baris data untuk testing. Pembagian data dilakukan menggunakan fungsi train test split dari library sklearn. Selanjutnya, dengan menggunakan standarisasi pada kolom data numerik di dataset dapat menambah kinerja model yang meningkatkan nilai akurasi setiap model. Selanjutnya, dengan melakukan labeling untuk kolom-kolom tertentu, yaitu yang berisi data kategorikal diubah menjadi data numerik, mempermudah kinerja algoritma dalam machine learning dengan mengolah data numerik. Selanjutnya, dalam pemilihan fitur dapat dilihat fitur yang paling penting adalah joining year dan dilanjut dengan age dan experience in current domain. Model decision tree, KNN, dan model random forest mendapatkan akurasi secara berurutan yaitu 68, 72, dan juga 73. Setelah dilakukannya hyperparameter tuning, ketiga buah model mendapatkan akurasi sebesar 79, 78, dan juga 80. Lanjut, random forest menjadi model yang cukup baik dan juga sangat direkomendasikan untuk digunakan dalam memprediksi karyawan yang akan pergi atau tidak. Dan yang terakhir adalah dengan menggunakan metode hyperparameter tuning, hal ini dapat meningkatkan performa model. Mungkin cukup sekian penjelasan dari bagian saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Fian dan juga kepada teman-teman yang telah mempresentasikan final project kita. Kemudian sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.